Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai UAS Prodi Matematika tahun 2023 untuk mata kuliah pengantar analisis real. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 4. Kita bacakan dulu ya. Jika fx sama dengan integral dari x sampai 1 ln t dt, maka tunjukkan bahwa grafik fungsi tersebut f tersebut cekung ke bawah di setiap titik pada interval positif ya, 0 sampai tahingga, menuju tahingga. Oke, pertama yang harus digarisbawahi ya, atau dikuatkan lebih tepatnya, ada 3 konsep. Ini aku udah paste di copy di mana, Google gitu ya. Ada 3. Yang pertama, definisi concave up, dia terbuka ke atas ya, dan concave down, dia terbuka ke bawah. Terus ada teorema fundamental kalkulus pertama ya, karena di sini udah dipermudah teman-teman. Petunjuknya gunakan teorema dasar kalkulus 1 dan teorema kecekungan. Ini teorema kecekungan yang pertama. Ini teorema dasar kalkulus. Nah, yang ini ya, yang ini adalah proses untuk membalikan integralnya. Gitu ya, supaya sama dengan TDK yang pertama. Oke. Kita tulis dulu fx-nya. Fx itu sama dengan integral dari x sampai 1 ln t dt. Oke. Sekarang kita akan balik ya, teman-teman. Kita akan balikan. Karena menurut TFK, di sini TFK ya, si x-nya ya sebagai variabel itu di atas, teman-teman, bukan di bawah. Jadi kita harus balikan dulu x-nya ke atas. Kita akan gunakan sifat b. Kita akan gunakan sifat b, yaitu integral dari B sampai A fx dx diubah menjadi negatifnya, tapi batasnya diubah menjadi A sampai B gitu ya. Jadi kita akan menggunakan sifat itu sehingga sehingga hasilnya adalah negatif dari x sampai 1 ln ini sama aja. Negatif dari integral 1 sampai x ln t dt gitu ya. Ini pertama udah kepake. Sekarang katanya akan menunjukkan bahwa fungsi f itu cekung ke bawah. Gunakan aja TFK 1, teorema fundamental kalkulus 1. Katanya jika f kontinu pada A, B dan x sembarang di titik x di A, B, tinggal turunkan aja integralnya. Kan ingat ya, kalau integral dan turunan atau diferensial itu konsep yang saling invers. Jadi kalau misalkan integral diinverskan itu kalau integral diturunkan itu sama aja dengan 2 dikali dengan 1/2 atau 2 ditambah dengan negatif 2. Itu akan kembali ke bentuk identitasnya gitu ya. Dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi saling mengcounter gitu ya, saling menghilangkan, saling mengeliminate. Jadi kita punya fx di sini. Ini ya. Bentar, ini dx. Oke, benar ya teman-teman. Kalau mau menurunkan, ini kan di sini turunan ya, ini d per dx kan turunan d per dx dari integral a sampai x ft dt ya. Jadi ketika ingin menurunkan salah satunya, berarti teman-teman harus menurunkan salah satu yang lain gitu ya. Jadi kalau teman-teman menurunkan yang kiri, maka teman-teman juga akan menurunkan yang kanan sebagai bentuk keadilan gitu ya. Ini negatifnya keluarin,
turunan dari integral 1x ln t dt gitu ya. Nah, ternyata ini kan turunan dari fx ya adalah f aksen x. Kita kan sering menotasikan seperti itu ya. Karena kita akan menggunakan teorema kecukupan ini ya. Makanya kita pakai f aksen gitu ya. Nah, ini sama dengan negatif dari, nah ini berdasarkan TDK1 ya, teorema dasar kalkulus 1 atau TFK1, teorema fundamental kalkulus 1, bentuk ini d per dx integral dari 1 sampai x ln t dt ini itu akan sama dengan fx-nya ya, akan sama dengan dalamnya yang ini gitu. Jadi kalau integral diturunkan, dia akan sama aja dengan bentuk ini secara sederhana. Jadinya kita bisa tulis ln, tapi variabelnya mengikuti variabel yang atasnya, ln x berarti ya, ln x. Oke, dapat f aksennya adalah negatif dari ln x ya. Nah, berdasarkan sifat dari logaritma, jadi kalau logaritma itu kalau kita punya misalkan apa ya, misalkan 2a log b gitu ya, itu kan sama aja dengan a log b, 2-nya itu bisa menjadi pangkat dari numerusnya ya, jadi pangkat b-nya. Begitupun kalau negatif 2 berarti negatif 2 di sini gitu ya. Nah, ln itu adalah singkatan, kepanjangannya adalah logaritma natural. Sama aja sifatnya logaritma. Maka karena negatif ini berarti negatif 1, kita bisa tulis f aksen x-nya itu sama dengan ln x pangkat min 1. Nah, ingat di sifat eksponen, kalau sesuatu dipangkatkan negatif, dia bisa berbentuk pecahan ya, 1 per x pangkat 1. Jadinya ln dari 1 per x pangkat 1 gitu ya. Nah, dari sini udah bisa kelihatan teman-teman. Nah, ingat yang dimaksud adalah titik pada 0 sampai tak hingga gitu ya, 0 sampai tak hingga menuju tak hingga. Kalau x-nya dari 0 menuju tak hingga, ketika teman-teman masukkan ke sini gitu ya, sebentar, ketika kita masukin ke sini ya, 1 per x-nya itu ada di sini semua. Misalkan kita ambil berapa ya, 1 gitu ya, atau 2 ya, misalkan x-nya sama dengan 2, maka ini menjadi ln 1 per 2 ya, 1 per 2. Ln 1 per 2 itu adalah ln 1 dikurangi ln 2. Ingat ln 1 itu adalah 0 ya, 0 dikurangi ln 2 negatif ln 2. Nah, berarti ini nilainya negatif gitu ya. Nah, sebenarnya dari awal kita udah dapat sebenarnya teman-teman, kita gak usah disederhanain makin ngebingungin ya. Makin ngebingungin kalau disederhanain, jadi cukup ini aja teman-teman. Tadi aku agak bingung ya tadi ya. Jadi cukup ini aja, f aksen x sama dengan negatif ln x, di mana x-nya adalah anggota dari 0 menuju tak hingga. Nah, 0 menuju tak hingga ketika dimasukin ke sini, maka nilai berapapun di antara semua nilai ini, hasilnya pasti negatif gitu ya. Karena ln dari semua ini kan ini positif ya. Positif kali negatif kan jadinya negatif. Jadi f aksennya
pasti negatif kurang dari 0. Untuk setiap X anggota dari 0 menuju ke tak hingga. Nah, dapat kesimpulan F aksen, ya, dapat kesimpulan F aksen X-nya negatif atau kurang dari 0. Kita akan gunakan teorema kecekungan setelah itu. Ya. Nah ini ya. Di sini. Nah, ini yang kita dapat ini ya. Kita panjang-panjang ngotret dapatnya ini ternyata. F aksennya negatif. Katanya let F be differentiable on an interval I. Jadi misalkan F itu terdiferensiasikan di interval I. Graf dari F itu concave up, atau concave up itu adalah cekung ya, cekung atau terbuka ke atas ya, concave up, cekung ke atas pada I jika F aksennya katanya increasing, naik ya. Berarti kalau increasing F aksennya harus lebih besar dari 0. Dan grafik F dia concave down atau terbuka ke bawah atau cekung ke bawah yang dimaksud pada soal, cekung ke bawah. Maka syaratnya adalah F aksennya decreasing, menurun atau kurang dari 0 gitu ya. Nah, karena kita mau menunjukkan F-nya cekung ke bawah dan sesuai dengan realitanya, kita dapat F aksennya ya, sesuai dengan pengertian tadi, F aksennya kurang dari 0, maka berdasarkan teorema ini ya, definisi concave up dan concave down, kita dapat kesimpulan kalau fungsi F ini cekung ke bawah pada 0 sampai menuju tak hingga. Karena ini ya, ini teoremanya F aksen kurang dari 0, maka dia concave down atau cekung ke bawah. Karena kenyataannya F aksennya kurang dari 0 untuk setiap X anggota dari 0 menuju tak hingga, maka pembuktiannya itu sudah terpecahkan atau terbukti gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar dan lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.